Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Ikhwani wa akhwati azani Allah wa iyyakum jami'a, wa rahimani wa rahimakum. Segala puji senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Tabaraka wa Ta'ala, Zat yang maha sempurna dan Zat yang maha berhak untuk dipuji, diagungkan dan disucikan dari segala hal yang tidak patut bagi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan tidak lupa pula untuk senantiasa kita haturkan salawat dan salam atas junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Rasul mulia, Nabi akhir zaman dan penghulu bagi anak keturunan Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Melanjutkan dari pengajian kita terdahulu, yaitu kajian tentang Kasyfus Syubuhat dengan syarah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman At-Tamimi, yaitu dengan syarah Saleh bin Abdullah bin Hamad Al-Utsaimin, ghafarallahu lahuma wa rahimahumallah. Qala asy-syarih waffaqahullah, berkata pensyarah kitab ini, semoga Allah senantiasa memberinya taufik. Zakara al-musannif rahimahullah fi hadhihi jumlah muqaddimatin sab'a rattaba 'alaiha natijatan jalilatan. Al-muallif rahimahullah, al-musannif yaitu penyusun kitab Kasyfus Syubuhat, yaitu Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah taala. Beliau menyebutkan di dalam kalimat pendahuluan ini, yaitu yang 7, ada 7, merupakan poin-poin yang sangat mulia dan penting. Fa'awwaluha, yang pertama dari 7 butir pendahuluan ini, yaitu di dalam perkataannya, idza tahaqqaqta annahum mukirruna bihada ay mukirruna bitauhidir rububiyah, yaitu perkataan penyusun kitab Kasyfus Syubuhat, apabila engkau telah meneliti dan mentahqiq bahwa mereka manusia telah mengakui dengan prinsip ini, yaitu mengakui akan ketauhidan Allah di dalam rububiyahnya. Ini kalimat pertama. Kemudian kalimat yang kedua, annahu lam yudkhilhum fit tauhidil ladzi da'at ilaihi rusul wa da'ahum ilaihi Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bahwa sungguhnya pengakuan mereka manusia akan keesaan Allah di dalam rububiyah tidaklah memasukkan mereka ke dalam tauhid yang para rasul dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyerukannya kepada manusia atau kepada umat masing-masing. Maknanya bahwa pengakuan kaum musyrikin akan keesaan Allah di dalam penciptaan langit dan bumi dan seluruh isinya, serta pengakuan mereka akan keesaan Allah di dalam pengaturan dan penguasaan alam semesta, langit dan bumi dan seluruh isinya, tidaklah secara otomatis menjadikan mereka
sebagai orang-orang yang mentauhidkan Allah di dalam tauhid yang diserukan oleh para rasul dan nabi kita Muhammad alaihi wassalatu wassalam. Para rasul kita, rasul-rasul sebelum nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka semua menyeru kepada tauhidullah fil ibadah, mentauhidkan Allah, mengisahkan Allah di dalam ibadah. Ini dakwahnya para rasul dan para nabi terdahulu. Orang-orang yang mereka telah mengakui keesaan Allah dan telah mentauhidkan Allah di dalam rububiyah, tidak berarti mereka secara otomatis mentauhidkan Allah di dalam uluhiyah dan ibadahnya. Maknanya mereka belum berarti secara otomatis memenuhi seruan para nabi dan rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka pengakuan mereka terhadap tauhidullah di dalam rububiyah tidak memasukkan mereka di dalam tauhid yang diajarkan dan disampaikan oleh para rasul dan nabi kita sallallahu alaihi wasallam, yaitu mentauhidkan Allah di dalam ibadah, yang mengandung arti mengesahkan Allah dengan ibadah, tidak menyertakan sesuatu pun dalam beribadah selain hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini makna tauhidul ibadah, yaitu ifradullah bil ibadah, mengesahkan Allah dalam penyembahan, yaitu maknanya tidak melibatkan sesuatu pun atau seseorang pun di dalam beribadah kepada Allah selain hanya kepada Allah. Selain Allah saja yang mereka niatkan dalam ibadahnya. Dan juga segala bentuk taqarrub, segala bentuk ketaatan untuk bertaqarrub kepada Allah harus hanya diniatkan bagi Allah semata. Nah, ini makna tauhidul uluhiyah yang para nabi dan para rasul semuanya, dari Nabi Nuh alaihissalam sampai dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengajarkan tauhid. Itu tauhid ini yang diajarkan. Maka orang-orang musyrikin, meskipun mereka mengakui bahwa yang menciptakan langit dan bumi serta seluruh isinya adalah Allah Subhanahu wa taala, dan mereka tidak mengingkari hal itu, tidak menjadikan mereka sebagai ahlu tauhid di dalam tauhidul uluhiyah dan tauhidul ibadah. Kalimat ketiga, wa arafta anna tauhid alladhi jahaduhu huwa tauhidul ibadati alladhi yusammihi al-musyrikun fi zamanina al-i'tiqada, kama kanu yad'una Allah subhanahu wa ta'ala laylan wa naharan, thumma minhum man yad'ul malaikata li ajli salahihim wa qurbihim minallahi azza wa jalla liyashfa'u lahum aw yad'u rajulan salihan mithla Lat aw nabiyan mithla Isa. Ini kalimat ketiga dari perkataan Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala di dalam kitab Kasyfus Syubhat. Beliau mengatakan di kalimat ketiga ini, dan apabila engkau telah meneliti dengan baik, telah mendalami dengan baik, mengetahui bahwa orang-orang musyrikin itu mengakui akan keesaan Allah dalam penciptaan, namun hal itu tidak berarti membuat mereka masuk ke dalam atau menerima tauhid dalam tauhid yang diserukan oleh para nabi dan para rasul. Dan engkau mengetahui pula bahwa tauhid yang diingkari oleh mereka kaum musyrikin, yaitu tauhid di dalam beribadah atau mengesahkan Allah dalam ibadah, ini yang diingkari oleh kaum musyrikin.
yang mereka mengakui akan keesaan Allah di dalam penciptaan, yang oleh kaum musyrikin di zaman kita disebut sebagai keyakinan. Di zaman kita ini ada menyebut yaitu al-i'tiqad, keyakinan. Apa itu yang dimaksudkan dengan keyakinan? Yaitu bahwa orang-orang musyrikin dahulu, sebagaimana mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala siang dan malam. Kalau dalam bahasa Arab penyebutannya lailan wa naharan. Tapi kalau kita umumnya, orang kita menerjemahkannya, orang kita umumnya ngomongnya siang dan malam. Kalau kita terjemahkannya malam dan siang menjadi janggal dalam bahasa. Tapi maknanya sama. Bahwa keyakinan kaum musyrikin di zaman kita, sebagaimana mereka dahulu orang-orang musyrikin berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala siang dan malam. Kemudian di antara mereka, di antara manusia yang mengimani Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta langit dan bumi, ada sebagian mereka yang juga berdoa kepada para malaikat. Karena memandang bahwa para malaikat ini adalah hamba-hamba Allah yang soleh, yang suci. Bukan meyakini bahwa para malaikat ini Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, bukan. Tetapi meyakini bahwa para malaikat ini mereka adalah makhluk-makhluk Allah yang suci, yang soleh. Dan mereka ini adalah makhluk-makhluk Allah yang dekat kedudukannya dengan Allah Azza wa Jalla. Dengan tujuan, yakni berdoa kepada para malaikat dengan tujuan agar para malaikat ini dapat menjadi syafaat bagi mereka yang berdoa kepada para malaikat di dalam menunaikan hajat mereka. Atau mereka berdoa kepada salah seorang dari para nabi, seperti mereka berdoa kepada Nabi Isa. Berdoa itu sendiri dalam makna secara umum ia juga adalah beribadah, menyembah. Maka di sini maknanya menyembah Allah, berdoa kepada Allah. Maka berdoa kepada para malaikat juga maknanya adalah menyembah kepada para malaikat. Berdoa kepada seorang nabi juga berarti menyembah kepadanya. Seperti berdoanya mereka kepada seorang yang soleh. Siapa di antaranya orang yang soleh? Al-Lata. Al-Lata ini seorang hamba Allah yang soleh, menurut satu riwayat keterangan di zaman jahiliyah. Atau menyembah kepada seorang nabi, berdoa kepada seorang nabi seperti Nabi Isa alaihi salam. Maka tauhid yang mereka ingkari ini adalah tauhid yang berkaitan dengan mengesahkan Allah bi'amalil khalqi minal qurabi, yaitu dengan terhadap amalan-amalan makhluk di dalam mendekatkan diri kepada Allah. Mereka mengingkari bahwa Allah itu wajib diesahkan di dalam kita berdoa kepada Allah. Ini yang diingkari. Artinya apa? Bahwa mereka memandang boleh dan bagus serta baiknya berdoa kepada makhluk manapun selagi tujuannya sebagai wasilah. Ini yang diyakini orang-orang terdahulu dan orang yang sekarang. Mereka yang menyembah Latta, Uzza, Manat
Karena bukan meyakini bahwa Lata Uzza Manat ini yang menciptakan mereka, yang memberi rezeki kepada mereka, yang menghidupkan dan mematikan mereka, bukan. Tapi karena meyakini mereka adalah orang-orang yang saleh, yang punya kedekatan dengan Allah, sehingga diharapkan mereka orang-orang saleh ini ketika dimohoni di dalam doanya dapat menjadi syafaat bagi mereka dalam hajatnya. Mafhum? Dan itulah yang menyebabkan mereka tidak menjadi tauhid atau tidak mentauhidkan Allah dalam ibadah. Wa huwa alladhi yusammihi mutaakhirul musyrikin bil i'tiqad. Inilah yang diyakini oleh kaum musyrikin zaman kita ini sebagai sebuah keyakinan. Istilahnya i'tiqad, keyakinan. Maka mereka menyebut nama seseorang dengan meyakini bahwa orang itu dapat menyambungkan hajatnya kepada Allah, dan bahwa seseorang atau manusia memiliki hak untuk meyakini dengan keyakinan yang baik terhadap diri orang tersebut, meyakini bahwa dia bisa menjadi wasilah. Wa muraduhum ta'alluqu qulubihim mimman yutawaqqa'u fihi an-naf'u wad-darar. Dan maksud dari keyakinan mereka terhadap orang-orang soleh ini yaitu mereka menggantungkan hati mereka, harapan mereka terhadap orang-orang yang mereka duga, mereka yakini akan mendatangkan manfaat atau bisa menolak madarat. Sehingga yang terjadi seperti itu ketika orang-orang datang ke tempat yang dikeramatkan dengan keyakinan bahwa tempat-tempat tersebut adalah tempat yang menjadi, atau di tempat tersebut terdapat kuburan orang-orang yang saleh yang bisa menyampaikan hajat mereka kepada Allah. Ada perbedaan atau ada kesamaan antara yang dilakukan pada zaman ini di tempat-tempat yang dikeramatkan dengan di zaman jahiliyah? Sama. Karena orang-orang yang di zaman jahiliyah seperti yang telah terdahulu kita terangkan berdasarkan ayat-ayat Quran, mereka tidak menyembah kepada selain Allah dari wali-wali yang mereka walikan, selain hanya sebagai pemberi syafaat. Wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum. Wa yaquluna haula'i syufa'auna indallah. Mereka menyembah sesembahan-sesembahan selain daripada Allah yang tidak mendatangkan manfaat dan tidak bisa pula mendatangkan madarat atau menolak madarat. Namun mereka mengatakan mereka yang kami sembah ini hanyalah sebagai syafaat bagi kami di hadapan Allah atau di sisi Allah. Maka demikian itu pula yang menjadi keyakinan sebagian orang di zaman ini ketika meminta bertawassul kepada ahlul kubur dari kalangan orang-orang yang saleh, dengan meyakini bahwa mereka ini dapat menjadi syafaat di hadapan Allah. Dan Allah menilai mereka ini seperti dalam surat Az-Zumar terdahulu di atas, ya'buduna min dunillah. Allah menyebutnya mereka menyembah selain Allah. Apa maknanya? Bahwa Allah telah menjadikan mereka sebagai orang-orang yang mempersekutukan Allah dengan perbuatan mereka tersebut, meskipun mereka tidak meyakini bahwa yang mereka sembah itu dapat memberikan untuk diri mereka apa yang mereka minta, namun yang mereka yakini sebagai wasilah atau syafaat.
ويدعوهم هذا التعلق إلى أن يجعلوا لهم قربا يتقربون بها إليهم فيذبحون لهؤلاء المعظمين وينذرون لهم ويدعونهم ويستغيثون بهم في الملمات فأشبهوا مشرك الجاهلية الأولى. Mereka, yakni orang-orang yang mengkaitkan hatinya, menggantungkan hatinya kepada orang-orang yang soleh, yang sudah meninggal, yang selalu mereka jadikan sebagai wasilah atau tawasul atau perantara antara diri mereka dengan Allah. Mereka menyeru berdoa kepada mereka, yakni menyeru berdoa kepada orang-orang soleh ini dengan ketergantungan hati mereka kepada yang orang-orang soleh ini yang mereka jadikan sebagai sesembahan, yaitu ayyaj'alu lahum qurban, dengan cara mereka melakukan berbagai macam amalan untuk bertakarrub kepada orang-orang soleh ini, seperti juga yang dilakukan yaitu dengan menyembelih kurban untuk orang-orang soleh. Niat menyembelihnya adalah berkurban untuk orang soleh, atau melakukan berbagai macam amalan ketaatan untuk mendekatkan diri mereka kepada orang soleh. Yataqarrabuna biha ilaihim, dengan tawasulnya tadi. Dan mereka ini adalah orang-orang yang diagungkan dan dimuliakan. Wa yandaruna lahum, dan juga yang darun bernadar, yang darun atau yang duruna lahum, bernadar untuk mereka, untuk orang-orang soleh, dengan cara mengatakan li waliyi fulan atau lihaulail auliya alayya an azbaha al-ibil, misalnya, kepada para wali atas diri saya nadar untuk menyembelih seekor unta, atau kalau dalam bahasa kita, saya bernadar akan menyembelih seekor unta untuk orang wali fulan. Nah, ini namanya bernadar kepada para wali. Kalau saya sembuh dari sakit saya akan menyembelih seekor kambing untuk wali si fulan. Itu dalam bahasa kita. Ini maknanya wayandaruna, dan bernadar lahum untuk mereka. Padahal bernadar untuk selain Allah adalah kesyirikan. Dan juga mereka beristighosah kepada kekasih-kekasih Allah ini atau para wali ini, baik yang mereka benar-benar wali, apalagi yang belum tentu wali. Bahkan sekiranya mereka itu para nabi, juga tidak dibenarkan beristighosah kepada mereka para nabi. Bahkan ketika disampaikan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa para sahabat ingin beristighosah kepada Nabi, yang maksud mereka kata-kata istighosah di sini adalah meminta kepada Nabi agar memberikan ketetapan keputusan terhadap orang-orang munafikin yang selalu mengganggu mereka dan menjelek-jelekkan Nabi di hadapan mereka. Nabi mengingkari untuk menggunakan kata istighosah, sehingga beliau mengatakan al-istighosatu lillah, istighosah itu al-istighosatu billah, istighosah itu hanya boleh ditujukan kepada Allah. Sehingga Nabi tidak mau, padahal beliau masih hidup, yang makna istighosah di sini adalah meminta syafaat Nabi atau meminta kepada Nabi untuk berdoa kepada Allah atau menetapkan keputusan Nabi terhadap diri kaum munafikin.
Tetapi ketika para sahabat ini meminta kepada Nabi dengan bahasa istighosah, Nabi mengingkari. Al-istighosatu billah. Istighosah itu hanya kepada Allah. Maka demikian pula orang yang beristighosah kepada para wali, yang tentu mereka di bawah para nabi derajatnya dan keutamaan serta kemuliaannya, lebih terlarang lagi. Istighosah itu apa bedanya istighosah dengan isti'anah? Isti'anah itu meminta pertolongan secara umum. Kalau istighosah itu meminta pertolongan dari sesuatu yang sedang menjeratnya, dari kesulitan yang besar. Itu istighosah. Maka perbuatan orang-orang di zaman ini yang bersandarkan atau bertawasul atau bersyafaat kepada orang-orang yang soleh atau para wali ini sama dengan apa yang dilakukan oleh kaum musyrikin pada zaman jahiliyah terdahulu. Al-jahiliyatul ula, yaitu kaum musyrikin di zaman jahiliyah dulu. Zaman al-ula di sini artinya sebelum diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena ahlul jahiliyah terdahulu mereka berdoa kepada Allah malam dan siang atau siang dan malam. Falahum ibadat, namun mereka juga memiliki ibadah-ibadah lain yang mereka bertakarrub dengan ibadah itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka punya ibadah-ibadah yang mereka tujukan kepada Allah. Lakinnahum, akan tetapi mereka yusyrikuna ma'ahu ghairahu subhanahu, di samping beribadah kepada Allah, di samping mentaati Allah dalam perintah-perintahnya, mereka juga mempersekutukan Allah dengan selainnya di dalam ibadah-ibadah tertentu, seperti di dalam berdoa. Mereka berhaji, mereka tawaf mengelilingi Ka'bah sebelum syariat Islam itu datang. Karena itu syariat di zaman nabi-nabi terdahulu juga mereka tawaf, dari zaman Nabi Ibrahim alaihis salam. Namun mereka juga melakukan ibadah-ibadah yang mereka tujukan dan niatkan kepada selain Allah. Inilah yang menyebabkan mereka terjatuh kepada kesyirikan. Fayaj'aluna lahum ma yaj'alun, sehingga mereka menjadikan bagi Allah ini sesembahan lain, menjadikan sekutu lain bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang yang melakukan tawasul kepada para wali itu hakikatnya seperti apa yang dilakukan oleh kaum musyrikin di zaman jahiliyah pertama. Jadi sangat jelas sekali dan sangat serupa sekali dengan apa yang dilakukan oleh kaum musyrikin jahiliyah. Wa yaj'aluna li alihatihimul batilati ma yaj'alun, mereka menjadikan kepada sesembahan, jadi menjadikan bagi Allah tandingan, atau mereka berbuat terhadap sesembahan-sembahan mereka yang batil, seperti yang dilakukan oleh kaum musyrikin jahiliyah terdahulu. Sama. Ala wajhi raja'in antakuna muqarribatan lahum ilallahi syafi'atan indahu. Apa kesamaannya? Bahwa orang-orang musyrikin zaman jahiliyah mereka berdoa kepada berhala-berhala, bukan meyakini berhala-berhala ini sebagai pencipta mereka, pemberi rizki mereka, pemberi kesembuhan mereka dari segala penyakit, tetapi meyakini bahwa berhala-berhala ini dapat, karena berhala ini adalah simbol dari orang-orang soleh di kalangan mereka. Orang-orang soleh mereka meninggal dunia, dibangunkan berhala, baik mirip atau hanya sebuah simbol, lalu mereka beri nama dengan nama orang-orang terdahulu yang soleh itu yang mereka maksudkan, dan mereka berdoa kepada mereka.
kepada sembahan-sembahan ini untuk menyampaikan hajat mereka para penyembahnya kepada Allah. Jadi bukan meyakini bahwa berhala-berhala itulah yang akan mengabulkan permintaan mereka, itu bukan. Sehingga Allah mengisahkan tentang perbuatan mereka ini dalam firman-Nya, "Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa." Itu perkataan mereka. Perkataan orang-orang musyrikin zaman dahulu, yaitu mengatakan kami tidak menyembah orang-orang yang soleh ini, tidak beribadah kepada orang-orang yang soleh ini selain tujuannya untuk mendekatkan kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Mereka ingin mendekat kepada Allah, tetapi mereka tidak cukup dengan menjalankan ketaatan-ketaatan yang diperintahkan Allah kepada mereka. Namun dengan cara mereka memohon, berdoa dan bertakarrub kepada para wali-wali tersebut, orang-orang soleh tersebut, yang mereka yakini akan bisa mendekatkan diri mereka, kedudukan mereka dan permohonan mereka kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Hal ini pula yang dilakukan oleh orang-orang yang bertawassul dengan orang soleh. Kalau mereka zaman dahulu membuatkan arca-arca atau berhala-berhala atau batu-batu yang mereka buat sebagai simbol daripada orang-orang soleh yang meninggal dari kaum mereka, kalau di zaman ini maka dengan cukup menjadikan kuburan mereka sebagai tempat untuk bertawassul. Sehingga kadang ada yang sampai yaitu disebut makam tetapi bukan kuburan, petilasan. Sehingga kadang ada seorang yang saleh atau seorang wali yang disebut makam, makamnya ada di beberapa tempat yang berbeda dan berjauhan. Di Jawa ada, di Sumatera ada, di Kalimantan ada, atau sesama di Jawa di beda kota. Dan mereka ini bukan, dan tidak ada kuburan dalamnya, tapi hanya dianggap sebagai petilasan yang kemudian dijadikan sebagai makam untuk bertawassul. Padahal zaman Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu, ketika beliau menaklukkan kota Mesir, ada sebuah gereja tua yang di dalamnya didapati ada jenazah seorang nabi yang sudah berusia ratusan tahun dalam keadaan utuh, yang mereka gunakan untuk berdoa kepada Allah, yaitu orang-orang umatnya dari turun-temurun. Jadi jenazahnya itu ditidurkan di atas semacam kayak apa ini, tempat altar. Kemudian mereka nanti berdoa kalau misal terjadi musim kemarau panjang, maka mereka berdoa di hadapan jenazah Nabi ini. Saya lupa Nabi ini namanya, Nabi Daniel. Disebut, ada yang mencisahkan bahwa dia adalah Nabi Daniel. Maka dia berdoa, mereka orang-orang ini berdoa di hadapan jenazahnya Nabi Daniel yang rambutnya panjang, tidak terpotong satupun, dan tidak ada satupun dari pakaiannya yang lecet. Karena memang bumi ini tidak memakan para nabi, jenazah para nabi. Ini ketika kota Mesir ditaklukkan oleh Umar ibn Khattab atau tentara Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian didapati ada Nabi Daniel yang ditanya-tanya, siapa ini? Ini Nabi Daniel. Maka hal itu dikabarkan kepada Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala, dan Umar memerintahkan apa? Buat 13 kuburan di tempat yang berbeda, yang berjauhan. Kemudian makamkan Nabi Daniel ini di salah satu kuburan yang digali itu.
dengan tidak ditentukan di mana, di tengah malam saat sunyi. Kemudian ratakan semua kuburan ini, jangan ada satupun yang tampak seperti kuburan. Tujuannya apa? Agar memutus perilaku-perilaku jahiliyah ini pada kaum muslimin yang mereka menduduki kota atau negeri Mesir. Hal-hal yang serupa ini juga yang dilakukan di zaman Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu, ketika beliau melihat ada orang-orang yang baru masuk Islam, yang tidak termasuk para sahabat, yakni yang tidak berjumpa dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka mulai melakukan ibadah-ibadah yang tidak ada tuntunannya, yaitu melakukan sholat di pohon di daerah Hudaybiyah yang dijadikan tempat Bai'atur Ridwan. Maka apa yang dilakukan oleh Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala, diperintahkannya pohon Hudaybiyah tersebut, pohon yang di kota Hudaybiyah tersebut, untuk ditebang dan diratakan, karena orang-orang sudah mulai salah menggunakan. Zaman sekarang juga candi-candi, petilasan-petilasan, makam-makam, bahkan kita menyaksikan sendiri ada makam yang nggak tahu punya siapa, terletak di tengah sawah, yang kemudian dijadikan sebagai tempat yang dituju, yang dirayakan. Kadang mereka sampai iktikaf di makam tersebut, padahal orang sekitar situ pun tidak tahu makam siapa itu. Lalu bagaimana orang-orang ini bisa datang ke makam tersebut sampai mereka iktikaf, melakukan berbagai macam amalan, termasuk membaca Al-Quran, berzikir, berdoa, bersolawat, bertasbih, tahmid, takbir, dan seterusnya? Karena syaitan itu membisikkan kepada mereka tentang kemuliaan orang-orang tertentu di tempat tertentu, yang itu hanyalah tipu muslihat belaka dari syaitan. Sebenarnya kalau dirunut secara logika, dengan logika orang sehat kita, mungkinkah orang yang soleh, orang yang baik, yang diwalikan oleh umat atau paling tidak ditokohkan oleh umat secara kesolehan dan keagamaan, ataupun secara keilmuan dipandang sebagai orang yang alim soleh, lalu ketika meninggal dikuburkan di tengah sawah? Ini kalau saya menjadi keluarganya, anaknya, saya akan menolak, tidak akan saya izinkan orang tua saya meskipun dipandang orang soleh oleh kaumnya kemudian dimakamkan di tengah sawah. Dan itu yang sudah terjadi. Ini pertanda bahwa syaitan membisikkan kepada manusia, apa bisa, sangat bisa, bahwa orang-orang yang mereka juga kena gangguan dari bangsa jin, itu ada bisikan-bisikan yang kuat tentang hal-hal yang gaib, sampai adanya keris di suatu tempat dibisiki, sehingga seseorang mendatangi tempat tersebut, menggali dan mendapatkan keris seperti yang dimaksud. Karena syaitan bisa membuat tipu muslihat, bisa membuat perdaya untuk memperdaya manusia. Ini yang kemudian dilakukan oleh orang-orang di zaman ini, yaitu memuliakan makam orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh, orang-orang yang dekat dengan Allah, baik dalam pengertian yang sebenarnya maupun dalam dugaan,
kemudian bertawasul kepada mereka, perbuatan ini sama dengan yang dilakukan kaum musyrikin di zaman dahulu. Mereka berdoa kepada Allah, kemudian mereka juga mempersekutukan Allah dengan cara mereka bertawasul, berdoa kepada orang-orang soleh ini. Kaum muslimin zaman sekarang banyak yang melakukan seperti kaum musyrikin zaman dahulu. Mereka sholat, mereka puasa, mereka haji, mereka zakat, mereka sedekah, dan melakukan amalan-amalan Islam lainnya. Tapi mereka juga datang ke kuburan orang-orang soleh, berdoa kepada mereka, beribadah di hadapan kuburannya, dan meninggalkan masjid-masjid Allah yang semestinya harus lebih diutamakan dan dimuliakan. Mereka berdoa kepada orang-orang soleh ini, berdoa kepada orang-orang yang dimuliakan karena kesolehan mereka di tengah umat ini, baik itu kalangan para sahabat atau yang lebih rendah dari mereka. Semuanya tidak ada kewenangan dan hak bagi mereka untuk diperlakukan seperti itu. Sebab kalau itu benar, tentu telah ada riwayat dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang beliau memerintahkan kepada umat untuk menjadikan diri beliau, kuburan beliau, tempat untuk memohon, meminta atau bertawasul. Justru riwayat-riwayat yang sahih dari Nabi dengan jelas apa? Ketika akhir hayat beliau sebelum wafatnya, dalam kondisi beliau sakit, setelah beliau melaknati orang-orang Yahudi dan Nasara, qatalallahu al-yahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida fa inni anhaakum an dzalika. Semoga Allah membinasakan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani karena mereka menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai tempat ibadah, masajid. Masajid itu tempat ibadah. Dan sesungguhnya aku melarang kalian dari melakukan perbuatan seperti itu. Dan Nabi SAW berdoa kepada Allah, Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'bad. Ya Allah, jangan engkau jadikan kuburanku berhala yang disembah-sembah. Makna wathan itu yaitu batu atau selainnya yang disembah, disembah, baik dipahat maupun tidak dipahat, baik dijadikan seperti patung atau tidak. Itu kalau disembah selain daripada Allah namanya wathan, berhala. Kalau sonam itu juga batu yang dipahat seperti wujud orangnya yang ingin diinginkan. Patung lah gampangnya, patungnya fulan, patung itu sonam dan disembah selain daripada Allah. Nabi membuat gambaran yang umum, maka termasuk segala, baik itu batu, itu pohon, itu kuburan, itu sungai, apabila didatangi, diibadahi, maka ia namanya wathan, berhala yang disembah. Dan itu kata-kata itu yang digunakan oleh Nabi dalam doanya, Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'bad. Ya Allah, jangan engkau jadikan kuburanku sebagai berhala yang disembah. Kalimat ini, doa Nabi ini sengaja dikeraskan oleh beliau Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam memohonnya di hadapan para sahabatnya yang mulia di akhir-akhir hayatnya, agar menjadi peringatan dan agar dipegangi dan menjadi sebuah wasiat bahwa Nabi sendiri tidak ridho kalau kuburannya diperlakukan seperti Tuhan.
meskipun sekedar untuk tawassul. Allah Subhanahu wa taala sendiri, seperti diterangkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, ketika Allah berfirman, wa idza salaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi. Apabila, hai Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apabila hambaku bertanya kepadamu tentang aku, ini yang berkata Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau ada hambaku yang bertanya kepadamu tentang aku, yakni tentang Allah, maka Allah mengatakan apa? Fa inni qarib, maka sesungguhnya aku ini dekat. Kata Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, Allah di kalimat ini tidak memerintahkan Nabi untuk menyampaikan dalam bahasa kalimat ketiga atau bentuk orang ketiga. Katakan kepada umatmu bahwa sungguhnya Allah itu dekat, tidak. Tapi langsung Allah mengambil alih jawaban itu kepada dirinya dengan mengatakan fa inni qarib, aku Allah dekat. Tidak mengatakan kepada Nabi SAW, sampaikan kepada umatmu bahwa sesungguhnya Allah itu dekat, tidak. Kenapa? Karena Allah tidak membutuhkan wasilah untuk hamba itu berdoa dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah menggunakan bahasa langsung, fa inni qarib, aku ini dekat, ujibu da'watad da'i, aku mengabulkan setiap doa orang yang berdoa, idza da'ani, apabila dia berdoanya kepadaku saja. Falyastajibu li wal yu'minu bi, maka hendaknya mereka memenuhi perintahku, tuntutanku, dan hendaknya mereka beriman kepadaku, yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Maka berdoa kepada orang-orang yang soleh, yang dekat dengan Allah pun tidak ada dasar perintahnya. Justru sebaliknya, Allah sendiri langsung memerintahkan kepada kita, ud'uni, yakni agar kita berdoa kepada Allah. Ud'uni, berdoalah kalian kepadaku, mohonlah kalian kepadaku. Siapa yang memerintah? Allah. Astajib lakum, niscaya aku akan mengabulkan doa kamu. Apa janji Allah? Akan mengabulkan. Dan tidak memerintahkan kepada kita ud'uni biwasilati fulan wala fulan. Berdoalah kalian kepadaku dengan berwasilahkan kepada orang soleh ini, orang soleh itu, nabi ini, nabi itu, wali ini, wali itu, tidak. Tapi Allah mengatakan ud'uni astajib lakum, berdoalah kalian kepadaku langsung maknanya, dan aku sendiri yang langsung akan mengijabahi. Maka tidak ada dasar kebenaran sedikit pun bagi seseorang untuk berdoa kepada Allah dengan menggunakan wasilah orang-orang yang soleh, meskipun mereka itu para nabi, meskipun mereka itu para malaikat, meskipun mereka ini para sahabat yang mulia, ataupun orang-orang yang soleh yang punya kedudukan tinggi dalam hal-hal yang penting dan dalam hal-hal yang pelik, dalam hal-hal yang sangat mendesak. Tidak dibenarkan seseorang pun dan tidak ada dasarnya untuk berdoa kepada selain Allah. Tapi ini yang kita lihat, yang kita saksikan. Orang-orang ini sholat menghadap kiblat di dalam masjid dengan tata cara sholatnya kita. Berpuasa dengan syariat puasa Nabi kita.
berkurban di hari raya Lebaran dengan kurban yang disyariatkan kepada kita. Tetapi mereka berdoa dengan cara doa yang tidak diajarkan oleh Nabi dan juga tidak pernah dilakukan oleh para sahabat. Mendatangi kuburan, meminta kepada orang-orang yang saleh yang telah meninggal dunia menjadi wasilah dan mengantarkan harapan mereka kepada Allah. Baik itu Al-Hasan bin Ali atau Al-Husain bin Ali radhiyallahu taala anhum, ataupun Abdul Qadir Al-Jailani rahimahullahu taala, atau orang-orang soleh lainnya. Meskipun mereka mengatakan haula'i la yanfa'una wa la yadurrun, mereka ini tidak bisa mendatangkan manfaat dan tidak bisa pula menimpakan madarat. Wala yamlikun, dan tidak bisa pula memiliki kuasa. Wala yakhluqun, tidak bisa pula menciptakan. Wala yarzukun, dan tidak bisa pula memberi rezeki. Walakin lahum jahun indallahi, namun mereka ini adalah orang-orang yang memiliki kemuliaan, kedudukan di sisi Allah. Mereka ketika meminta kepada kuburan, kepada orang-orang saleh ini, sama sekali tidak meyakini mereka ini sebagai Tuhan. Tidak meyakini bahwa mereka ini bisa memberi rezeki yang mereka minta. Bukan. Mereka tidak pernah meyakini itu, sebagaimana itu juga yang diyakini oleh orang-orang musyrikin jahiliyah dulu. Orang-orang musyrikin jahiliyah tidak pernah yakin, tidak pernah meyakini, mengimani bahwa Hubal, Lata, Uzza, Manat itu mereka lah yang memberi rezeki. Tidak. Tapi dipandang mereka ini orang-orang saleh, orang-orang baik yang punya kedudukan mulia di sisi Allah. Lahum jahun, memiliki kedudukan yang mulia. Fanahnu nataqarrabu ila Allah subhanahu wa ta'ala bihim, dan kita hanya bertakarrub kepada Allah melalui mereka. Itulah yang mereka katakan, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Itu yang Allah nyatakan dalam Al-Quran. Orang-orang musyrikin itu mereka mengatakan, kami tidak menyembah berhala-berhala ini, orang-orang saleh ini, selain hanya agar mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Atau mereka mengatakan haula syufa'auna indallah, mereka ini hanya pemberi syafaat antara kami di hadapan Allah. Mereka ini hanya perantara-perantara saja. Jadi mereka tidak pernah meyakini sebagai sesembahan yang mutlak. Tapi itulah yang dikatakan oleh Allah kesyirikan yang menyebabkan mereka tidak mentauhidkan Allah di dalam ibadah. Ini yang dahulu ada pada jahiliyah terdahulu. Hakikat perbuatan orang-orang yang ada di zaman ini yang melakukan hal itu, meminta kepada orang-orang saleh, itu sama dengan yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah terdahulu yang mereka divonis oleh Allah sebagai musyrikun. Orang-orang yang berbuat kesyirikan. Meskipun mereka itu hanya menjadikan orang-orang soleh ini sebagai pemberi syafaat, yaitu perantara, atau wasaid, atau wasitoh, atau tawasul sebagai bentuk perantara saja untuk menyampaikan hajat mereka kepada Allah. Ini ya hakikatnya perbuatan musyrikin jahiliyah yang diingkari oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam banyak kitab sucinya. Orang-orang musyrikin dahulu yang Nabi diutus kepada mereka untuk mendakwahi mereka, mereka memiliki cara beribadah yang bermacam-macam, dan mereka memiliki sesembahan yang mereka sembah selain Allah dengan cara yang bermacam-macam pula.
Di antara mereka ada yang berdoa kepada para nabi, seperti berdoa kepada Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Ada pula yang berdoanya menyembah kepada para malaikat, yaitu meminta kepada para malaikat hajat mereka untuk disampaikan kepada Allah. Ada pula yang meminta berdoa kepada orang-orang yang soleh seperti Lata dan seterusnya. Ada pula yang berdoa kepada selain itu. Dan inilah yang mereka dahulu menjadikan objek penyembahan mereka, hakikatnya yang juga dilakukan oleh orang-orang yang hidup di zaman ini, yang tidak benar-benar mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu yang dengan cara menjadikan orang-orang soleh sebagai wasilah mereka di dalam berdoa dan memohon kepada Allah. Bentuk ibadah dan permohonan mereka beragam, bermacam-macam, berbeda-beda, akan tetapi hakikat pengagungannya sama. Bentuk pengagungannya sama. Orang dulu memintanya tidak seperti zaman sekarang, tapi sama. Hakikatnya juga yang dilakukan orang-orang yang di zaman ini ketika mereka mendatangi kuburan orang-orang yang soleh, dalam bertawasulnya juga memiliki amalan dzikir yang berbeda-beda, tapi dengan muatan tujuan yang sama, menjadikan mereka sebagai wasilah di hadapan Allah. Di sini ada yang bacanya Yasin sekian kali, atau membacanya tasbih, tahmid, takbir, tahlil dengan sekian kali. Ada yang mereka diiringi dengan bersolawat, bahkan ada yang diiringi dengan membaca misalnya Pancasila, atau menyanyikan lagu Indonesia Raya atau Garuda Pancasila dan sebagainya. Itu kenyataan ada. Yang sampai hal itu menjadi sebuah keyakinan, dan seandainya bukan sebuah keyakinan pun itu dipandang sebagai sikap bermain-main di dalam beribadah. Terlebih lagi mereka melakukan dengan cara-cara yang batil. Maka kesyirikan yang terjadi di zaman ini oleh umat ini juga adalah kesyirikan yang sama yang terjadi pada bangsa Arab sebelum Nabi diutus oleh Allah. Sama kriterianya, unsur-unsurnya, bentuk-bentuknya, meskipun tata cara ibadahnya ataupun dzikir-dzikirnya berbeda-beda. Karena mereka semua mengikuti arahan pendahulunya yang membimbing mereka kepada cara yang sama. Yang terjadi di zaman sebelum Nabi diutus, penyembahan kepada orang-orang soleh dalam bentuk patung seperti Lata, Uzza, Manat, ini telah dicontohkan oleh umat yang lebih lama lagi, yaitu kaumnya Nabi Nuh alaihi salam, di mana yang memprovokasinya adalah iblis. Setelah orang-orang soleh dari kaumnya Nabi Nuh meninggal dunia, berselang waktu lama, kemudian iblis membisikkan kepada manusia agar membuat monumen-monumen kenangan. Dibuatlah patung-patung ataupun berhala-berhala di tempat dahulu mereka biasa bermajlis. Ini kita kembali sedikit untuk mengkaitkan dengan apa yang terjadi.
Iya kan? Siapa mereka? Wat, Suwa, Yaghus, Ya'uq, Nasr. Ini orang-orang soleh. Siapa yang menyuruh membikinkan patung-patung mereka? Iblis. Yang dengan kesabarannya iblis menanamkan terlebih dahulu hal-hal yang dipandang positif pada generasi awal, yaitu sekedar sebagai kenangan, tidak untuk dijadikan tempat berdoa apalagi dimintai. Baru generasi pertama berakhir, datang generasi berikutnya yang melalaikan sejarah. Mulai iblis membisikkan kepada mereka tentang keutamaan orang ini dan berdoa di tempat itu. Berdoanya kepada Allah cuman menjadikan tempat itu tempat mulia. Generasi kedua berlalu, datang generasi baru yang tidak mengetahui sejarah nenek moyangnya. Iblis syaitan membisikkan kepada mereka untuk bertawassul, berdoa kepada Allah melalui diri mereka. Sampailah itu yang terjadi. Dan bahkan lebih parah dari itu, ada sebagian orang, meskipun bukan semua, yang akhirnya diperintahkan oleh iblis untuk memintanya kepada mereka, orang-orang soleh itu. Jadi berhalanya, patungnya hanya sebagai simbol, tapi hakikatnya, substansinya mereka meminta kepada yang disimbolkan dari orang-orang soleh itu. Itu yang kemudian terjadi di kota Makkah. Berapa lama dari zaman Nabi Nuh sampai kepada zaman sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus? Gak tahu, bisa ribuan tahun, bisa jutaan tahun. Sama enggak perilaku yang terjadi di kota Makkah atau di sekitar bangsa Arab itu, yang sampai di Masjidil Haram ketika Nabi menaklukkan kota Makkah, membebaskan kota Makkah dari kungkungan dan kekuasaan kaum musyrikin. Berapa berhala yang ada di situ di Masjidil Haram? 360 berhala. Baik yang di dalam Ka'bah maupun sampai yang ada di dalam Masjidil Haram. Dari mana berhala-berhala ini sebanyak itu? Dan itu masing-masing punya nama yang memang sengaja tidak dikisahkan kepada kita, tapi diambil contoh yang melekat. Lata, Uzza, Manat yang dipandang sebagai berhala-berhala besar, atau di dalam riwayat lain seperti Hubal. Tapi pada substansinya adalah sama. Berhala-berhala ini sebagai simbol-simbol untuk mereka mintai tolong di dalam menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka sendiri tidak diyakini mengabulkan atau memberi rezeki pada mereka, tidak. Tapi mereka meyakini bahwa yang mereka mintai ini hanya sebagai wasilah. Kalimat yang keempat yang dikatakan oleh Asy-Syaikh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, wa arafta, dan kau pun mengetahui, anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qatalahum ala hadha syirki wa da'ahum ila ikhlasil ibadati lillahi wahdahu la syarikalah. Kita pun tahu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerangi kaum musyrikin karena mereka menyembah berhala. Yang mereka meyakini bahwa berhala-berhala ini bukan Tuhan yang menciptakan diri mereka, bukan Tuhan yang memberi rizki kepada mereka, bukan Tuhan yang mendatangkan manfaat atau menolak madarat dari diri mereka. Bukan. Yang mereka meyakini bahwa berhala-berhala ini hanya sebagai wasilah
Maka dikatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerangi mereka karena kesyirikan ini, karena perbuatan mereka yang mempersekutukan Allah dengan meminta wasilah kepada berhala ini yang merupakan simbol dari orang-orang saleh. Wa da'ahum ila ikhlasil ibadati lillahi wahdahu la syarikalah, dan Nabi berseru berdakwah mengajak mereka untuk memurnikan ibadah penyembahan peribadatan hanya kepada Allah yang Maha Esa dan tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu pun. Allah tabaraka wa taala berfirman dalam surat Al-Jin, wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Surat Al-Jin ayat 18. Dan masjid-masjid itu hanyalah milik Allah, maka janganlah kalian memohon bersama Allah dengan kepada seseorang pun selain daripada Allah. Artinya jangan beribadah kepada selain Allah. Dan ditegaskannya di dalam masjid artinya di tempat ibadah. Maka tidak boleh seseorang itu beribadah kepada selain Allah. Itu maksudnya bukan berarti hanya di dalam masjid saja tidak boleh doanya kayak gitu, kalau di luar masjid boleh. Bukan. Karena makna wa annal masajida lillah, yaitu bahwa tempat ibadah itu hanya milik Allah, artinya hanya Allah yang berhak untuk diibadahi di mana saja, kapan saja. Wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Masjid-masjid itu, tempat-tempat ibadah itu milik Allah, hak Allah, maka janganlah beribadah kecuali hanya kepada Allah. Fala tad'u ma'allahi ahada, jangan beribadah bersama Allah seseorang yang lain yang boleh diibadahi, tidak ada. Dan Allah berfirman pula dalam surat Ar-Ra'd ayat 14, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, lahu da'watul haq walladzina yad'una min dunihi la yastajibuna lahum bisyai'in. Lahu da'watul haq, hanya milik Allah lah, hak Allah lah orang itu berdoa. Lahu da'watul haq, milik Allah lah doa yang hak itu ditujukan. Artinya hanya kepada Allah saja kita ini diperintahkan untuk berdoa dan beribadah. Walladzina yad'una min dunihi, adapun dan orang-orang yang menyembah selain Allah dan orang-orang yang berdoa kepada selain Allah, Tuhan-Tuhan yang mereka sembah selain Allah, la yastajibuna lahum bisyai'in, sedikit pun tidak dapat mengabulkan permohonan mereka yang memohon kepadanya. Jadi yang dimintai itu tidak bisa menyampaikan hajatnya kepada Allah dan tidak bisa memenuhi apa yang menjadi harapan mereka. Oleh karena itu Allah tidak membenarkan, tidak membolehkan mereka berdoa kepada selain Allah. Doa itu hanya kepada Allah. Lahu da'watul haq, dakwah, berdoa, beribadah hanya kepada Allah yang maha hak. Dan itu adalah kewenangan Allah, hak Allah mutlak. Sedangkan Tuhan-Tuhan lain yang disembah selain daripada Allah tidak sedikit pun dapat mengabulkan permintaan mereka. La yastajibuna lahu bisyai'in, la yastajibuna lahum bisyai'in, sedikit pun tidak bisa mengabulkan permohonan mereka. Maka mereka orang-orang yang mempersekutukan Allah di zaman jahiliyah dengan segala bentuk peribadatan yang mereka yakini bahwa Allah Subhanahu wa taala menerima, bahwa Allah Subhanahu wa taala bahwa itu semua adalah hak Allah.
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menerima yang demikian itu dari amalan orang-orang jahiliyah. Artinya amalan jahiliyah yang berdoa kepada selain Allah dengan cara-cara yang tersebut itu sedikit pun tidak diakui oleh Nabi. Artinya Nabi mengingkari, sehingga Nabi memerintahkan kepada mereka untuk hanya menyembah Allah saja. Dan oleh sebab itu Nabi dimusuhi oleh kaumnya. Oleh sebab Nabi mendakwahkan untuk menyembah kepada Allah yang esa, inilah Nabi dimusuhi oleh kaumnya, bahkan keluarganya, bahkan paman-pamannya. Padahal beliau jelas-jelas orang yang telah diakui kebaikannya di tengah masyarakatnya, orang yang terpercaya, sudah dikenal sebagai Al-Amin sebelum beliau diangkat sebagai Rasul. Orang yang berpegang kepada amanah, orang yang akhlaknya mulia, orang yang dicintai oleh seluruh kaumnya. Namun ketika beliau mengajak kepada satu amalan yang prinsip, yaitu mengesahkan Allah dan mengingkari sesembahan-sesembahan selain Allah, disitulah mereka membenci Nabi. Dan Nabi tidak menerima peribadatan mereka, artinya tidak mengakui peribadatan mereka, karena itulah kesyirikan yang diharamkan dan dipandang sesat oleh Allah. Dan Nabi tidak memandang amalan ibadah mereka dengan cara seperti itu bermanfaat. Bahkan Nabi telah menganggap mereka kafir, dan juga Nabi memerangi mereka dan mendakwahkan kepada mereka untuk memurnikan penyembahan hanya bagi Allah semata, dengan tidak melakukan berbagai bentuk ketaatan dan taqarrub kepada Allah dengan kesyirikan-kesyirikan tersebut. Kalau kita di sini, orang mungkin sudah tahu makna tauhid, yaitu mengesahkan Allah. Tauhid rububiyah, mengesahkan Allah dalam penciptaan. Tauhid uluhiyah, mengesahkan Allah di dalam peribadatan, penyembahan. Mentauhidkan Allah, tauhidul asma wa sifat, mentauhidkan Allah dalam nama dan sifat-sifat. Ini maklum. Yang perlu kita ketahui dan kita sadari, apa lawan dari tauhid? Syirik. Orang kehilangan tauhid kalau dia terjatuh kepada syirik. Yang harus kita pahami, kita ketahui, perkara apa sajakah yang ia termasuk kesyirikan. Prinsip utamanya adalah seperti yang digambarkan di sini, yaitu segala bentuk peribadatan dan penyembahan kepada selain Allah. Yang terutama adalah bertawasul kepada orang-orang yang soleh. Tapi di sana ada banyak jalan menuju kesyirikan yang seringkali tidak disadari oleh umat. Kita tahunya yang global, tetapi yang rinci belum kita sadari. Oleh karenanya itu Syekh Muhammad Ibnu Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, beliau mempunyai buku yang paling penting. Apa itu? Kitabut Tauhid. Di situ beliau dengan sangat simpel dan sederhananya membuat setiap bab yang di situ menceritakan apa itu tauhid dasarnya, apa itu makna la ilaha illallah, dan apa keutamaan daripada tauhid dan keutamaan dari kalimat la ilaha illallah. Kemudian baru beliau merinci segala bentuk kesyirikan yang kecil sampai kepada yang akbar. Dan kalau kita pelajari, maka kita banyak melihat perbuatan ini di kalangan masyarakat kita, kaum muslimin. Maka ini yang harus kita
dalami. Supaya apa? Kita tidak terjatuh kepada kesyirikan. Karena mengetahui tauhid mewajibkan kita untuk mengenali segala bentuk kesyirikan. Kita tidak tahu bentuk-bentuk kesyirikan mengakibatkan kita terjatuh kepada kesyirikan. Ingat, ketika Nabi menaklukkan kota Makkah, kemudian tidak lama setelah itu Nabi berperang melawan kaum musyrikin, yaitu dalam peperangan Hunain. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berjalan dengan para sahabat, yaitu yang sejumlah kurang lebih 12.000. 10.000 itu adalah mereka yang dari kota Madinah, atau mereka yang sudah beriman kepada Nabi lama, atau sebaliknya yang 2.000 ini yang baru. Mereka yang baru masuk Islam di saat penaklukan kota Makkah. Di antara mereka ini ketika Nabi bersama-sama dengan rombongan melewati sebuah pohon bidara yang biasa digunakan oleh kaum musyrikin untuk dijadikan sebagai pohon datu anwat, tempat untuk menggantungkan senjata perang, termasuk kuda perang, perisai, pedang, tombak, anak panah, belati, baju perang itu digantungkan di pohon-pohon sidr, pohon-pohon bidara yang disebut dengan datu anwat. Anwat itu tempat gantungan-gantungan. Pohon yang memiliki tempat gantungan yang tujuannya bukan untuk menggantung menyimpan senjata, tapi mencari barokah, bertabaruk kepada pohon ini. Apa kata sebagian sahabat yang baru masuk Islam? Wa nahnu hadithu ahdin bil Islam. Kami orang-orang yang masih dekat, hadithu ahdin bil kufri, orang-orang yang masih dekat dengan masa kekafiran, yaitu mereka yang baru masuk Islam. Ketika melihat datu anwat, maka berkata kepada Nabi, mereka tidak bikin sendiri, tidak menentukan sendiri. Mereka minta Nabi supaya menentukan untuk mereka pohon datu anwat, sehingga mereka bertabaruk dengan perintah Nabi. Ya Rasulullah, ij'al lana data anwat kama lahum datu anwat. Ya Rasulullah, bikinkan buat kami pohon datu anwat seperti orang-orang musyrikin itu yang punya datu anwat. Maka Nabi mengucapkan Allahu Akbar, dalam riwayat lain Subhanallah, yaitu suatu reaksi takjub, kaget atas apa yang dikatakan oleh para sahabatnya. Nabi mengatakan innakum kuntum kama qalat banu Israil li Musa. Kalian ini seperti apa yang dikatakan oleh Bani Israel kepada Nabi Musa. Apa kata-kata Bani Israel kepada Nabi Musa? Ya Musa ij'al lana alihatan ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Hai Musa, buatkan untuk kami sesembahan seperti mereka orang-orang musyrikin itu punya sesembahan. Dan Nabi Musa mengatakan innakum qaumun tajhalun, sungguh kalian ini orang yang benar-benar bodoh. Lihat, permintaan para sahabat ini bukan meminta pohon untuk disembah, bukan. Hanya minta tempat untuk menggantungkan senjata mereka sebagai bentuk tabarruk dengan perintah Nabi, dengan penunjukan Nabi. Tapi Nabi berdalilkan dengan perbuatannya kaumnya Nabi Musa yang meminta sesembahan selain Allah. Di sini Nabi berdalilkan dengan kesyirikan akbar untuk perbuatan syirik asghar.
menunjukkan bahwa syirik itu meskipun kecil, ia patut ditakuti dan patut diwaspadai. Ya Rasulullah, buatkan untuk kami datu anwat seperti yang dimiliki oleh kaum musyrikin. Hanya sekedar untuk bertabaruk dengan perintah Nabi, bukan dengan diri sendiri. Kalau mereka meyakini bahwa pohon itu memiliki keberkahan, mereka akan buat untuk diri mereka sendiri tanpa izin dari Nabi. Tapi ini mereka meminta kepada Nabi supaya Nabi yang menunjukkan, dengan sebab itu mereka akan mendapatkan barokah dalam keyakinan mereka. Tapi itu diingkari oleh Nabi sebagai bentuk penyembahan dan peribadatan kepada selain Allah. Sehingga Nabi mengatakan, kalian ini seperti kaumnya Musa yang berkata kepada Musa alaihissalam, buatkan, wahai Musa, buatkan untuk kami sesembahan seperti yang dimiliki oleh musyrikin itu, yaitu mereka memiliki sesembahan. Maka Nabi Musa mengatakan, innakum qaumun tajhalun. Maknanya bahasa Nabi halus sekali. Kalian ini bodoh amat seperti kaumnya Musa. Seolah-olah itu Nabi halus, Nabi tidak sampai hati. Padahal yang para sahabat mintakan, sebagian, bukan semua sahabat, sebagian sahabat yang masih baru masuk Islam, minta cuman dibikinkan pohon sebagai bentuk bertabarruk. Seperti misalnya Nabi memerintahkan kepada kita, membolehkan kepada kita untuk mencium Hajar Aswad. Kan akhirnya kita mencium Hajar Aswad dengan sebab apa? Perintah Nabi atau contoh dari Nabi. Maka hal ini yang ada dalam benak sebagian sahabat itu, kalau Nabi membuatkan untuk mereka sebuah pohon datu anwat, maka kita bisa mengambil keberkahan dengan sebab penunjukan dari Nabi. Tetapi itu dipandang sebagai sebuah kesyirikan. Dan bahkan dalil yang digunakan oleh Nabi, dalil syirik akbar. Kalian meminta sesembahan seperti kaum Musa yang meminta sesembahan selain daripada Allah. Dan inilah yang diingkari. Maka orang-orang musyrikin dari kalangan jahiliyah ini, bersama dengan segala bentuk peribadatan yang mereka yakini bahwa itu adalah hak Allah, tidak diterima oleh Nabi dan tidak dianggap sebagai bermanfaat. Bahkan Nabi mengkafirkan mereka dan memerangi mereka, serta mengajak mereka untuk mengikhlaskan ibadah itu hanya bagi Allah semata, dengan tidak melakukan segala bentuk taqarrub yang berbau kesyirikan, yaitu yang ditujukan kepada selain Allah. Jam berapa ini? Jam 11 ya. Tayyib. Yang terakhir ini. Di sini rahimahullahu taala Asy-Syaikh Muhammad Ibnu Abdul Wahhab menyebutkan dua ayat yang sangat agung dan mulia, yaitu surat Al-Jin ayat 18 dan surat Ar-Ra'd ayat 14. Di dalam merealisasikan, mewujudkan keikhlasan di dalam menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu firman Allah yang pertama dalam surat Al-Jin ayat 18, wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada, dan bahwa sungguhnya masjid-masjid itu adalah milik Allah, tempat-tempat ibadah itu adalah hak Allah. Kalau ada orang mau beribadah dimanapun, maka harus hanya kepada Allah. Fala tad'u ma'allahi ahada, maka janganlah menyembah bersama Allah dengan kepada seseorang pun atau kepada sesuatu pun. Dan ini menunjukkan, yaitu ikhlas ibadah itu hanya bagi Allah dari dua sisi. Ikhlasnya ibadah itu kepada Allah dari dua sisi. Yang pertama yaitu wa annal masajida lillah, bahwa masjid-masjid itu adalah kepunyaan Allah. Yang termaktub ataupun tertangkap oleh kita dari makna ayat ini, yakni ala ikhtilafihi
yarji'u ila tahqiq annal i'dham wal ijlal wa ibadah kullaha lillahi wahdah. Dimanapun tempat ibadah itu, dimanapun masjidnya, harus ibadah itu hanya bagi Allah, hanya kepada Allah, dan dilakukan dengan cara yang telah Allah tentukan. Yang kedua, dalam firman Allah, fala tad'u ma'allahi ahada, maka janganlah menyeru bersamaan dengan Allah, yaitu kepada seseorang pun. Ini adalah larangan dari beribadah kepada selain Allah. Yang pertama, menetapkan ibadah itu hanya kepada Allah. Yang kedua, melarang segala bentuk ibadah kepada selain Allah. Di sini yang pertama maknanya itsbatul ibadah lillahi wahdah, menetapkan ibadah hanya bagi Allah. Di ayat sambungannya yaitu melarang segala bentuk peribadatan kepada selain Allah, yaitu an-nafyu, nafyul ibadah li ghairillah, meniadakan segala bentuk peribadatan kepada selain Allah. Karena doa secara umum itu maksudnya adalah ibadah. Fala tad'u ma'allahi ahada, janganlah menyembah bersama Allah kepada seseorang pun, itu maknanya. Karena doa secara umum maknanya adalah ibadah. Sebagaimana disebutkan dalam hadisnya An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu taala anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Maka makna jangan jangan berdoa kepada selain Allah, artinya jangan menyembah kepada selain Allah. Ini semakna dengan firman Allah tadi, fala tad'u ma'allahi ahada. Ai maknanya fala ta'budu ma'allahi ahada, jangan menyembah kepada seorang pun di sisi Allah. Diungkapkan ahadan, fala tad'u ma'allahi ahadan, jangan menyembah kepada seseorang pun di sisi Allah. Ahadan tidak pakai alif lam, maka maknanya nakiroh. Kata nakiroh mufrad dalam bentuk larangan, yaitu untuk menetapkan makna umumnya. Ahadan artinya segala sesuatu selain Allah. Sesuatu apapun itu selain Allah tidak boleh diibadahi. Karena peribadatan itu tidak boleh ditujukan kepada selain Allah, siapapun dia, baik nabi yang rasul ataupun seorang malaikat yang muqarrab, apalagi selain mereka. Ini ayat pertama. Ayat kedua, lahu da'watul haq, yakni dalam surat Ar-Ra'd ayat 14 tadi, lahu da'watul haq walladzina yad'una min dunihi la yastajibuna lahum bi syai'in. Hanya milik Allah lah doa yang hak, yaitu berseru kepada Allah yang hak. Dan Tuhan-Tuhan yang disembah selain daripada Allah, mereka ini tidak dapat mengabulkan permintaan mereka sedikit pun. Wa dalalatu ala ikhlasil ibadati lillahi wahdahu min wajhain. Ayat ini menunjukkan keharusan memurnikan ibadah hanya bagi Allah semata dari dua sisi. Yang pertama, lahu da'watul haq, maknanya ad-du'a as-sahihah, doa yang benar, yaitu beribadah hanya kepada Allah saja. Itu makna lahu da'watul haq. Maka di sini maknanya isbatut tauhid, isbatul ibadah lillahi wahdah, menetapkan ibadah itu hanya bagi Allah. Ini rukun iman, rukun la ilaha illallah. Hal ini berdasarkan firman Allah yang lain, seperti firman Allah yang lain surat Az-Zumar ayat 3, ala lillahid dinu al-khalisu.
Ingatlah, ketahuilah bahwa hanya milik Allah lah agama yang murni. Yaitu hanya agama yang murni itu yaitu hanya menyembah kepada Allah saja. Ad-din alladzi la yusyraku fihi ma'ahu ghairu, yaitu agama yang tidak boleh dipersekutukan di dalamnya di sisi Allah selain Allah. Wa huwa al-khalisu, yakni yang murni. Al-khalis minasyai', yang murni dari segala sesuatu. Al-munfaridul ladzi la tashwihi la tashubuhu syaibah, yaitu satu yang esa, yang tidak dikotori dengan satupun yang mencampurinya. Ad-dinul haq fi ibadatillah, dan agama yang hak di dalam menyembah Allah adalah mengesakan Allah dan tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu pun. Waqa'a taqdimu ma haqquhu ta'khir tahqiqan lil hasri. Di sini yaitu apa yang terjadi, mendahulukan apa yang hakikatnya harus diakhirkan, untuk tujuannya memberikan pengkhususan, pembatasan secara khusus, sehingga tidak lebih dari itu maksudnya. Maka asal ucapannya dakwatul haqqi lahu. Asal ayatnya itu kalau dimaknai dalam bahasa Arab secara normal, bahasa umumnya, dakwatul haqqi lahu, berdoa dengan doa yang hak itu hanya kepada Allah. Tetapi diungkapkan lahu dakwatul haq, hanya milik Allah lah doa yang benar itu, yaitu berdoa kepada yang hak itu hanya kepada Allah. Untuk apa? Untuk mengkhususkan hanya kepada Allah dan membatasi hanya kepada Allah dan tidak kepada selain Allah. Ini maksudnya mendahulukan yang sesungguhnya harus diakhirkan, atau mengakhirkan yang seharusnya didahulukan. Memiliki kandungan makna seperti iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Asalnya na'budu iyyaka wa nasta'inu iyyaka, yaitu maksudnya kami menyembah kepadamu, kami meminta pertolongan kepadamu. Tapi ketika diungkapkan iyyaka, hanya kepadamu na'budu kami menyembah, maknanya memutlakkan ibadah itu hanya bagi Allah dan tidak membuka pintu sedikit pun ibadah kepada selain Allah. Demikian pula dalam beristi'anah, meminta pertolongan hanya kepada Allah saja. Kemudian yang sisi keduanya, ya ini terakhir kita sampai di sini insyaallah. Walladzina yad'una min dunihi la yastajibuna lahum bi syai'in, dan tuhan-tuhan yang disembah selain daripada Allah, tidak ada satupun dari mereka yang dapat memperkenankan permohonan mereka dengan sesuatu yang paling sedikit pun. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala membatalkan ibadah kepada selain Allah karena tidak ada manfaatnya bagi yang berdoa. Loh, manfaatnya apa? Mereka yang dimintai tidak bisa memberi apa-apa. Kalau meyakini bahwa yang disembah ini tidak bisa memberi rezeki, tidak bisa menyembuhkan, tidak bisa melindungi, lalu untuk apa diibadahi? Kenapa tidak langsung beribadah kepada Allah yang maha mendengar, maha mengabulkan, maha mengetahui hajat kita? Mereka doa Tuhan-Tuhan yang disembah ini tidak bisa mengabulkan sedikit pun apa yang diminta oleh para penyembahnya. Meskipun ia adalah orang yang dimuliakan, diagungkan, dikultuskan, doanya saja tidak, apalagi sampai cuma air ludahnya. Ini semua sampai hari kiamat pun, siapapun yang dimuliakan, dikultuskan, tidak dibenarkan untuk dimintai ibadah atau diibadahi, disembah. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Ahqaf ayat 5,
Wa man adallu mimman yad'u min dunillahi man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah. Siapakah yang lebih sesat? Adakah orang yang lebih sesat? Artinya tidak ada orang yang lebih sesat daripada orang mimman yad'u min dunillah, daripada orang yang daripada yang disembah selain daripada Allah. Tidak ada yang lebih sesat daripada orang yang menyembah kepada selain Allah, kepada Tuhan yang tidak bisa memperkenankan doanya sedikit pun sampai hari kiamat pun. Nggak ada orang yang lebih sesat daripada orang yang meminta kepada selain Allah, yang disembah ini jelas-jelas tidak mungkin dapat mengabulkan permintaannya sampai kiamat pun. Sekiranya orang ini dipanjangkan umurnya sampai datangnya kiamat, meminta kepada yang dimintai selain daripada Allah ini, sampai hari kiamat pun tidak akan pernah bisa mengabulkan permintaannya. Lah kok dimintai doa? Kok dimintai? Ada faedahnya? Tidak. Oleh karena itu, karena mereka tidak dapat memenuhi harapannya yang sebagaimana mereka mintakan, maka tidak dibenarkan untuk dijadikan sesembahan, baik dalam pengertian dimintai ataupun diibadahi, karena doa itu adalah ibadah. Baik, sampai di sini insya Allah kita lanjutkan yang kelima sampai dengan yang terakhir pada kesempatan mendatang biidnillahi ta'ala. Ada pertanyaan? Nah, gimana? Doa tanpa sholawat apakah tidak diterima? Bukan tidak diterima, bahwa itu mengurangi jalan untuk diijabahi doa. Karena adab di dalam berdoa yaitu membaca sholawat kepada Nabi setelah memuji Allah. Jadi artinya memuji Allah kemudian bersolawat kepada Nabi, atau memuji Allah dan bersolawat kepada Nabi di akhir doa, di awal doa atau di akhir doa, atau di awal dan di akhir doa. Seperti para khatib ketika berdoa, dia sudah memuji. Di mana mujinya? Yaitu di pertama, khutbah pertama. Di khutbah kedua ketika membaca khutbatul hajah atau pembukaan khutbahnya. Kalau khutbah pertama jelas ada, kedua juga ada. Ketika sudah diputus dengan duduk, ini berarti khutbah yang pertama selesai. Ketika bangun lagi mau berkhutbah, memulai lagi dengan membaca pujian kepada Allah. Kemudian diteruskan dengan bersolawat kepada Nabi. Sehingga khatib biasanya mengatakan apa? Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Kemudian baru baca sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad sampai akhir sholawat. Di mana hamdalahnya? Yaitu ketika bangkit ke khutbah kedua dan memulai dengan pujian kepada Allah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza, misalnya itu. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa alamu annallaha amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa sanna bil malaikatihil muqaddas atau wa sallata bikum ayyuhal mu'minun ya innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Baru kemudian sholawat, lalu berdoa. Setelah berdoa tidak perlu ditutup lagi dengan sholawat, tapi boleh saja bila seseorang mau menutup dengan sholawat dan hamdalah. Karena itu termasuk adab di dalam berdoa, yaitu yang terutama adalah posisi dalam keadaan kita bersuci, itu yang utama. Bukan berarti kalau orang dalam keadaan hadas kecil tidak boleh berdoa.
Bahkan dalam hadas besar pun tetap boleh berdoa, tapi tidak boleh membaca Al-Quran. Kemudian menghadap ke arah kiblat. Kemudian menengadahkan kedua tangan dengan cara seperti ini atau seperti ini, menghadapkan dua tangan. Ini isyaratnya apa? Bahwa Allah itu ada di atas langit, di atas langit. Ini sebab-sebab terkabulnya doa. Kemudian berdoa dengan khusyuk dan diiringi dengan penuh keyakinan. Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kepada Allah dengan yakin bahwa Allah pasti mengijabahi doa. Maka jangan kita berdoa dengan hati yang lengah, karena Allah tidak mengabulkan doa orang yang hatinya lengah, yaitu doa tapi tidak serius. Maka itu tadi. Kemudian membaca hamdalah dan sholat memuji Allah, kemudian bersolawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang bagus memuji dengan Asmaul Husna. Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamda la ilaha illa anta al-mannanu badi'us samawati wal ardi ya dzal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum ighfirli wa li walidayya wa li ikhwani wa lil mu'minina wal mu'minat wa adkhilnal jannata, dan seterusnya. Mengawali dengan memuji Allah, menyanjung Allah. Karena doa tadi yang kita ucapkan tadi, ada seorang ketika berdoa itu seperti diriwayatkan oleh Anas bin Malik, ketika itu kami duduk bersama Nabi di dalam masjid. Kemudian ada seorang yang sedang sholat dan dalam sholatnya berdoa dengan doa tadi. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sungguhnya dia telah berdoa kepada Allah dengan nama Allah yang paling agung, yang bila orang itu berdoa kepada Allah dengan nama Allah ini, maka Allah pasti mengijabahi. Dan bila dia meminta kepada Allah dengan doa, dengan bertawasul dengan nama Allah itu, pasti Allah memberi. Nah, itu namanya Ismullahil A'zam, nama Allah yang agung. Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamda la ilaha illa anta al-mannanu badi'us samawati wal ardi ya dzal jalali wal ikrami ya hayyu ya qayyum. Kemudian berdoa apa yang kita harapkan. Di sini meminta kepada Allah dengan menyebutkan nama Allah dan puja-pujian, karena Allah cinta dengan puja-pujian. Allah suka hambanya memuji Allah, mengagungkan Allah, karena Allah memang zat yang maha berhak untuk dipuji. Hada Allah Ta'ala alam. Dan ditutup dengan membaca sholawat lagi, itu yang lebih utama, dan hamdalah. Ada yang lainnya? Baik, kalau tidak ada, ibu-ibu al-ummahat, tidak ada. Baik, kalau tidak ada saya cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bersama di pagi hari ini akan menambahkan ilmu bagi kita dan meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita, serta menjadi benteng bagi kita dari segala bentuk kesyirikan. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menambahkan ilmu yang bermanfaat untuk kita dan memberikan manfaat bagi umat ini. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.